Haleluya. Salam sehat, salam mujizat, salam kebangkitan. Puji Tuhan. Mari kita terus semangat mengiring Tuhan, karena ini adalah kehidupan yang terpenting bagi kita sekalian sampai pada kekekalan. Di hari kebangkitan ini, saya akan berbicara tentang status yang baru. Kematian dan kebangkitan dalam pengajaran kekristenan sebenarnya ini bicara tentang status yang baru. Kita bisa mengambilnya itu di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita bisa melihat di situ ya, bahwa kematian Kristus itu identik dengan menguburkan kehidupan yang lama. Dan kebangkitan Kristus itu identik dengan bangkit dalam kehidupan yang baru. Kita sudah belajar dalam pemuridan di masa yang lampau. Jadi bangkitnya Yesus Kristus itu membangkitkan semangat yang baru, kehidupan yang baru. Ini yang disebut dengan status yang baru. Kita berada pada kehidupan yang baru. Berita kebangkitan Kristus hari ini akan membawa kita terus untuk berada pada new normal spiritual life. Kehidupan normal dalam kerohanian kita, ya, yang baru. Saudara-saudara sekalian, tapi pada kesempatan ini, di hari kebangkitan ini, saya akan banyak berbicara tentang pengalaman-pengalaman step by step, langkah demi langkah saat kita mengenakan status yang baru. Ada banyak hal yang terjadi di dalam pengalaman kekristenan kita, dan saya menghimpun dari semua tulisan-tulisan, baik tulisan Matius, kemudian juga tulisan Markus, tulisan Lukas, dan tulisan Yohanes, khusus tentang peristiwa hari Minggu Kebangkitan. Jadi informasi yang didapatkan, jika kita mau menelusuri secara lengkap informasi pada Minggu Kebangkitan, mulai dari pagi-pagi benar sampai dengan pada malam hari di hari Minggu itu, di hari kebangkitan, maka kita akan menghimpun beberapa ayat peristiwa dalam satu hari itu, yaitu hari kebangkitan. Kita bisa temukan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 49. Dan berikut Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini ayat-ayat ini bercerita tentang peristiwa yang terjadi di hari Minggu Kebangkitan itu, mulai dari subuh sampai malam hari. Saya mengajak saudara kembali
ke rumah atau di rumah sebentar selesai mendengarkan khotbah ini, coba dibaca kisah-kisah yang baru saya sampaikan tadi di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita akan mendapatkan banyak sekali informasi mengenai hal ini, mengenai kebangkitan Kristus. Dan kita akan kunci di 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 itu bicara tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh dan kebangkitan kita. Itu lengkap di situ. Ya. Nah, ini adalah dasar pengajaran. Tapi baik, kita akan melihat satu demi satu. Jadi kebangkitan Kristus ini merupakan penyataan status yang baru bagi orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat pengalaman-pengalaman dalam pembacaan-pembacaan tadi. Saya tidak akan banyak membaca ayat pada kesempatan ini, karena kisah-kisah ini ayatnya dalam beberapa perikop. Tetapi saya akan lebih banyak menceritakan dari cerita itu, kemudian apa yang kita ambil hikmahnya dari semua cerita itu. Dan saudara harus yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah yang termaktub di dalam ayat-ayat yang baru saya sebutkan tadi. Yang pertama, pesan yang pertama dalam New Normal Spiritual Life, dalam kehidupan yang baru, normal yang baru dalam perjalanan rohani kita. Apa yang kita akan temukan hal-hal yang spektakuler sehubungan dengan apa yang terjadi pada hari pertama itu, pada masa kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah kubur kosong berarti ia hidup. Haleluya. Yang walaupun di dalam kisah-kisah waktu Yesus bangkit ada kontroversial dari informasi akibat informasi tentang kebangkitan Yesus Kristus itu dimanipulasi oleh pihak Mahkamah Agama Yahudi. Jadi ada satu konspirasi yang tidak sehat di tengah-tengah Mahkamah Agama Yahudi setelah Yesus bangkit. Prajurit-prajurit yang menjaga kubur kemudian melaporkan kejadian yang unik di pagi-pagi benar itu, di mana pintu kubur batu yang beratnya berton-ton tergolek. Siapa yang menggolek? Siapa yang menggulingkan? Tentu saja kita tahu bahwa yang bangkit ini adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa menciptakan benda-benda langit, Dia bisa atur peredaran setiap planet-planet mengitari matahari dengan tak bersentuhan antara planet yang satu dengan planet yang lainnya. Saya yakin bahwa Tuhan yang sama yang bisa menggulingkan pintu kubur Yesus yang adalah Tuhan dengan begitu gampang karena Dia adalah Allah. Katakan amin. Tetapi ini dimanfaatkan oleh Mahkamah Agama Yahudi untuk melakukan konspirasi dengan penjaga kubur. Karena penjaga kubur itu sudah ditutup mulutnya dengan sejumlah uang. Dan kemudian dari pihak Mahkamah Agama Yahudi berkata, katakan kepada publik. Mungkin kalau waktu itu sudah ada Facebook,
Instagram, SMS, WA, semua multimedia digunakan, sudah beredar di Facebook, saudara sekalian, di WA, di grup, di mana-mana, di YouTube. Katakan kepada publik bahwa mayat Yesus dicuri orang. Ini konspirasi dari Mahkamah Agama Yahudi, saudara-saudara sekalian, untuk mempertahankan wibawa palsu mereka. Jadi itu tersebar. Makanya sampai hari ini ada keyakinan seperti itu, bahwa Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri orang. Siapa yang curi? Murid-muridnya. Tapi sampai sekarang murid-murid Yesus tidak pernah dibawa ke Mahkamah Agama Yahudi untuk dikonfirmasi apakah benar kamu mencuri mayat Yesus. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka hanya menebar hoaks. Saudara-saudara sekalian. Tapi yang jelas bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, setiap hari di Yerusalem, di Tanah Suci, ada jutaan orang yang keluar masuk di kubur Yesus untuk mengkonfirmasi. Dan kalau saudara masuk ke pintu kubur itu, ada pintu kayu yang dibuat di kubur itu, yang sudah dibuat kemudian, masuk ke kubur itu, kemudian menutupnya. Di belakang pintu itu ada tulisan, He is not here, for he is risen. Artinya, dia tidak ada di sini karena dia bangkit. Haleluya. Itu yang tertulis di pintu kubur. Tidak ada satu pengadilan internasional yang memperkarakan tulisan di kubur Yesus bahwa ini adalah dusta besar bagi dunia. Tidak ada satupun pengadilan di negara manapun juga yang memperkarakan tentang tulisan itu. Karena saya tahu Yesus benar-benar bangkit. Haleluya. Ini adalah merupakan spirit kekristenan kita. Kita menjadi hidup yang normal, yang memiliki spirit yang luar biasa. Untuk tetap meyakini bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Sudah, kita lupakan dusta dari Mahkamah Agama Yahudi. Tidak perlu. Mari kita lihat bagaimana murid-murid yang berada pada situasi ini. Yang jelas bahwa kebangkitan Yesus itu didahului dengan peristiwa yang supranatural. Demikian juga kematian Yesus. Saudara masih ingat peristiwa tentang kematian Yesus itu dari jam 12 tengah hari sampai pada jam 3 petang. Sampai jam 3 petang. Terjadi gelap gulita. Belum ada penelusuran lebih lanjut apakah gelap gulita ini adalah gelap yang diakibatkan oleh gelap lokal ataukah benar-benar matahari yang berhenti. Maksudnya bumi ya atau bulan yang kemudian ya terjadi gerhana matahari maksud saya. Ya. Apakah dalam 3 jam itu ada gerhana matahari di masa yang lampau? Tetapi yang jelas dalam informasi kitab suci bahwa terjadi gelap dari jam 12 siang sampai pada jam 3 petang. Dalam kebangkitan Yesus juga peristiwanya adalah terjadi gempa bumi yang hebat. Nah, gempa bumi inilah yang membuat pintu kubur batu yang besar itu tergolek. Jadi nothing impossible to God. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan melakukan hal yang luar biasa.
Karena perjalanan kehidupan Kristen ini adalah perjalanan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Katakan amin. Saudara tahu mujizat yang terbesar di dalam hidup kita apa? Kalau Tuhan, dialah Allah yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Tapi banyak juga orang yang tidak meyakini mujizat yang besar itu. Allah jadi manusia itu mujizat, saudara. Ya, untuk apa? Dia mau ambil semua kelemahan manusia kita dan dia tanggungnya di kayu salib supaya kita semua diselamatkan masuk ke dalam sorga kekal. Ini mujizat yang paling besar. Haleluya. Mujizat terbesar dalam hidup kita kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Bersyukurlah kita ada di sini saat kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu peristiwa supranatural yang luar biasa. Yang kedua adalah berita kebangkitan yang ditemukan oleh para murid Yesus. Mereka mengalami sendiri. Dengan beberapa kelompok murid. Ada kelompok murid, ya. Kalau saudara bisa membacanya itu, yang saya akan sampaikan ini adalah di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Juga di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Juga dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Poin pertama ini adalah poin yang membicarakan tentang hal ini. Ya. Jadi ada kelompok murid yang pertama yaitu terdiri dari beberapa ibu-ibu, beberapa wanita berkunjung ke kubur Yesus. Mungkin ini juga alasan barangkali, tapi saya belum dapat konfirmasi yang penting secara ilmiah bahwa apakah penelitian ini benar atau tidak. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa ya karena inilah biasa di tiap ibadah lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ya, memang kalau kita lihat di sini dalam menyongsong ya peristiwa yang agung ini perempuan yang duluan, ibu-ibu datang. Ya. Maria Magdalena, Maria yang lainnya memang ada banyak nama Maria, ya. Kemudian yang lainnya pergi ke kubur. Tapi waktu mereka ke kubur itu bukan menjemput atau pergi merayakan kebangkitan Yesus. Karena bagi murid-murid Yesus pada saat itu, kebangkitan Yesus merupakan satu misteri yang besar di dalam pikiran dan tidak bisa dicerna oleh otak semua murid-murid. Waktu Yesus mati di kayu salib, dan waktu Yesus dikuburkan, mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun Yesus semasa hidup dalam 3,5 tahun pemberitaan, berita-berita yang dia sampaikan, terselip berita bahwa dirinya akan mati dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Dan kamu berkumpul di suatu tempat, lihat saya ada di sana. Tapi peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini merupakan satu misteri yang besar walaupun beritanya sudah ada. Seperti merupakan satu teka-teki di dalam kehidupan. Demikian juga kita di dalam kekristenan ini. Ya, barangkali secara hurufiah kita meyakini Yesus bangkit. Tapi secara iman kadangkala kita meragukan kebangkitan Yesus. Jujur saja.
Biasanya begitu di dalam kekristenan. Buktinya Maria Magdalena, Maria yang lain, Salome, dan perempuan-perempuan yang lainnya pergi ke kubur bukan untuk melihat kebangkitan Yesus. Tapi justru mereka datang membawa rempah-rempah yang sudah dipersiapkan di hari sebelumnya dan juga minyak-minyak wangi untuk apa? Mengawetkan mayat Yesus. Ini hari ketiga. Wanita itu datang ke kubur untuk melakukan pengawetan mayat Yesus. Rempah-rempah dan minyak untuk wewangian. Supaya tidak berbau busuk. Supaya mayat itu awet. Tapi tidak ada berita yang Yesus beritakan. Kamu harus merempah-rempahi mayatku. Seperti Yusuf. Dia pesan kepada saudara-saudaranya. Kalau aku mati nanti, ya, tulang-tulangku harus dibawa pergi dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Benar, generasi dari Israel membawa tulang-tulang orang yang sudah menyelamatkan nyawa keluarga ini, Yusuf, pergi ke tanah Kanaan. Tapi Yesus tidak pernah memberikan informasi tentang kematiannya. Kalau hari ketiga kamu datang ke kubur, bawa minyak yang paling wangi dan bawa rempah-rempah untuk mengawetkan mayatku. Tetapi yang Yesus katakan, ia bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Tapi masih belum juga, ya. Masih belum. Masih inilah kekristenan kita, saudara-saudara sekalian. Itu jelas terlihat di dalam iman kita, menerapkan iman ini, saudara-saudara sekalian. Apakah Yesus bisa melakukan ini? Itu karena kita meragukan kebangkitannya. Tapi kalau kita percaya kebangkitannya, segala sesuatu dalam iman kita bangkit. Nothing impossible to God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu yang harus kita tahu. Haleluya. Tapi tidak mengapa. Inilah proses kehidupan dalam menjalani kehidupan rohani yang baru. Namanya juga masih baru. Masih baru memulai. Ya. Apalagi murid-murid ini tertimpa dengan satu persoalan besar. Satu harapan yang sudah pudar. Sudah mau hampir mati pengharapan mereka. Karena tekanan-tekanan secara psikologis datang dari Mahkamah Agama Yahudi. Dan tekanan-tekanan secara psikologis datang dari berbagai kalangan. Dan menuding, lihatlah Yesusmu yang kamu sembah itu sudah mati. Akhirnya mereka juga terintimidasi, saudara-saudara sekalian. Terintimidasi mereka. Tapi walaupun perempuan yang lain belum mendapatkan kesempatan yang pertama. Tapi kesempatan yang pertama sekali yang terjadi adalah apa yang dilihat oleh Maria Magdalena. Nanti sebentar kita akan membahas tentang Maria Magdalena. Tapi saya membahas dulu bahwa yang lainnya itu mempunyai keraguan. Apakah benar-benar Yesus bangkit? Ini kelompok Kristen yang pertama. Ragu, selalu merasa ragu. Walaupun dia sudah Kristen. Ya. Biasanya selalu merasa ragu. Karena ya manusiawi. Ya. Imaninya belum tumbuh. Tapi manusiawinya yang masih di level atas. Saudara-saudara sekalian, keraguan. Jadi banyak macam murid-murid yang sudah, walaupun sudah diberitakan, kuburnya kosong. Dia sudah tidak ada, tapi ada perjumpaan, ketemu dengan malaikat dan berkata dia bangkit. Tapi mereka belum percaya. Apalagi seorang yang memang dalam pengajaran Yesus mengajar terus selalu logika yang terus dia bawa, logika, ya. Bagaimana dia mencerna otaknya yang terbatas itu untuk menggapai yang tidak terbatas. Ya, kalahlah Thomas
Thomas itu pada hari pertama belum mendapatkan hal yang sesuatu yang luar biasa, ya, pembaharuan yang luar biasa di hari pertama minggu itu. Tapi kita nanti sebentar ya masuk ke situ. Tapi ini adalah kelompok murid-murid yang masih ragu. Kekristenan kebanyakan seperti itu. Walaupun kita sudah ya lahir baru, tapi banyak juga keraguannya. Tapi dalam perjalanan itu kalau ada hati yang masih terpaut menginginkan sesuatu pembaharuan dari Tuhan, nah itu yang Tuhan mau inginkan. Buka hati saja. Haleluya. Kalau ada di antara saudara di sini yang masih memiliki keraguan dengan banyak hal, saudara buka hati saja. Nanti Tuhan yang kerja dan akan memproses kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Yang kelompok yang berikut, nah ini Petrus. Petrus ini selalu unik. Dari antara murid-muridnya, dia yang pribadi yang unik. Selalu ya langsung tampil ngomong. Petrus ini dia ngomong dulu baru pikir. Ya, setelah dia sudah ngomong, apa yang saya bilang tadi? Nah, ini Petrus, ya. Makanya Yesus waktu bertanya siapa dia? Oh, Petrus langsung, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus, itu perkataan dari Bapa yang di sorga, dari Tuhan turun kepada mulutmu, ya. Tidak lama selang dari itu Yesus memberitakan kematiannya, dia muncul lagi. Oh, kalau begitu Tuhan, saya yang di muka, tidak boleh Tuhan Yesus mati. Nah, dia tidak mengerti kedatangan Yesus untuk menebus manusia harus mati di kayu salib. Ya, apalagi bangkit, dia tidak mengerti. Pokoknya Yesus tidak boleh mati. Dia terus sama-sama dengan saya. Dia maju. Tuhan, langkahi dulu mayatku. Apa Yesus bilang? Iblis. Keceplosan ngomong, ini Petrus, ya. Tapi pada kebangkitan Yesus ini, Petrus mulai pikirannya mulai ya progresif sedikit, ya sedikitnya dia progresif. Dia tidak berada pada kelompok murid yang tidak percaya atau masih ragu. Tapi Petrus kali ini dia minta konfirmasi. Apa caranya dia mengkonfirmasi peristiwa kebangkitan Yesus? Dia tidak tunggu 1, 2, 3 langsung dia lari ke kubur. Tapi ada beberapa temannya yang mengikuti dia. Tapi dalam perjalanan lari ke kubur, saya tidak tahu. Ya, Petrus ini jarang olahraga atau bagaimana? Itu di dalam cerita, ya. Waktu mereka lari bersama-sama, Petrus ketinggalan jauh. Ya. Ketinggalan jauh. Teman-temannya yang sampai ke kubur, tapi teman-temannya lagi yang lain mau sampai ke kubur, tidak berani mau masuk langsung. Ya. Begitu Petrus sampai, dia yang duluan di dalam. Nah, inilah keunikan dari murid-murid. Yang lain laju lari, tapi cuma di depan pintu kubur, cuma lihat-lihat ke sana. Tahunya Petrus sudah muncul. Langsung dia masuk di dalam kubur. Dia lihat bagaimana ini. Nah, dari situ dia mulai membuat satu perenungan di dalam kehidupannya. Tapi masih setengah percaya. Inilah keadaan Kristen kita di hari-hari ini. Ada juga yang saya mau konfirmasi. Tapi begitu melihat, apakah betul masih ya? Tapi levelnya sudah di atas sedikit lah dari teman-teman yang lain yang tidak percaya, apalagi Thomas. Ya, inilah keadaan yang terjadi di masa itu. Tetapi apapun peristiwa-peristiwa itu, saya mau katakan yang penting di sini bahwa bukti-bukti tentang kubur kosong menunjukkan bahwa Yesus hidup dan bangkit dari antara orang mati. Katakan amin. Haleluya. Ini yang kita tahu. Tapi masih dalam mereka semua melacak semuanya itu. Nah, kemudian Maria Magdalena
yang pada waktu itu teman-temannya perempuan yang lain sudah pergi dari situ, tapi dia masih merasa sedih. Waduh, dia mengingat kehidupan masa lalunya. Tuhan Yesus, bukankah Engkau yang sudah mengusir 7 roh jahat di dalam diriku? Ada 7 roh jahat dulu yang Engkau usir di dalam diriku. Tapi kini Engkau sudah tidak ada. Bersedih dia dengan situasi yang seperti itu. Tapi di dalam pergumulannya itu. Ini juga model Kristen yang seperti ini banyak ya. Ada orang acu tak acu yang cuma ya bagaimana, tapi dia tidak. Saya mau minta Tuhan konfirmasimu secara spiritual. Tuhan nyatakan kuasamu. Tiba-tiba malaikat muncul. Ya. Dan kemudian berikutnya Yesus sendiri muncul di hadapan Maria Magdalena. Saudara-saudara, kemudian dia merasa girang sekali di hari yang pertama, di hari kebangkitan itu. Ya, puji Tuhan. Dan saat itu dia pergi dan kemudian dia memberitakan kebangkitan Yesus. Ini Maria Magdalena yang sudah disembuhkan dari 7 roh jahat. Dalam pergumulannya, dia menangis sejadi-jadinya. Tuhan, nyatakan kuasamu. Tapi malaikat berkunjung dia kepadanya. Bukan cuma malaikat, Yesus yang bangkit itu ada di hadapannya. Walaupun pertama, begini saudara kejadiannya. Kemudian waktu dia sementara bergumul, kemudian Yesus ya di belakang Maria berkata, apa yang kau cari hai wanita? Kemudian dalam pergumulannya beginilah. Dia pikir orang yang di belakang ini adalah orang yang menyembunyikan mayat Yesus. Kalau engkau yang sembunyikan, kami mohon tunjukkan, ya kami merindukan mayatnya. Kemudian Yesus langsung berteriak, Maria! Pada waktu Yesus berseru, Maria! Kaget dia, oh ini suara Yesus. Dia berpaling dan kemudian dia bersuka cita karena dia sudah melihat Yesus yang bangkit. Tidak apalah, dalam kekristenan kita kadangkala begitu ya. Tapi saya mau berkata, mari kita menjadi Kristen yang hidup di dalam pergumulan. Walaupun kita tidak tahu apa itu, nanti Yesus yang menyempurnakan pergumulan kita semua. Haleluya. Walaupun terkejut, Maria, kaget dia. Dia langsung pikir, ini suara Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Wow, apa yang dia bilang di situ? Dia pergi kasih tahu kepada teman-temannya dan berkata, dengar baik, aku telah melihat Tuhan. Puji Tuhan. Indah sekali kalau di dalam kekristenan kita melihat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari kita terus bergerak. Peristiwa yang ketiga adalah mata rohani atau visi rohani kita terbuka. Kita bisa mengambil contoh dari 2 murid yang sedang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke satu tempat yang namanya Emmaus. Emmaus ini jaraknya 7 mil. Mereka sedang menuju ke sana. Karena pada waktu itu, pada waktu setelah Yesus mati dan dikuburkan, ternyata murid-muridnya sangat sedih dan bergumul. Mereka semua sudah hampir terpencar. Sudah hampir hilang pengharapan. 2 murid ini yang dicatat di dalam Alkitab, yang satu namanya tidak disebutkan, tapi satu namanya Kleopas. Kleopas dan temannya berjalan menuju Emmaus. Dan sambil dalam perjalanan itu, mereka sedang memperbincangkan situasi yang aneh dan unik. Bagaimana Yesus mati dengan kegelapan menutupi bumi dari jam 12 sampai jam 3 petang.
Kemudian bagaimana cerita-cerita wanita-wanita yang ke kubur melihat kebangkitan Yesus dan sebagainya. Mereka ini menceritakan, mendiskusikannya berdua ini, ya. Seolah-olah mereka berada di dalam program pemuridan di jalanan yang tidak tahu arahnya kemana. Tidak ada yang membimbing mereka. Nanya di situ, tidak nyambung, dia tanya lagi malah, kita orang sama-sama tidak tahu ini dia. Tapi tiba-tiba Yesus muncul di antara mereka berdua. Dan kemudian dia mulai mancing dengan pertanyaan, apa yang kamu perbincangkan? Lantas dua orang ini kaget, diam, dan mukanya muram. Kamu orang asing di sini? Kamu orang asing di kota ini? Kamu tidak tahu peristiwa yang terjadi dalam 3 hari yang terakhir ini heboh tentang kematian Yesus, dan sekarang ada isu tentang mayatnya sudah tidak ada. Ada yang bilang dicuri orang, ada yang bilang ini kami sudah bingung. Ya, ada yang bilang dia melihat dalam kebangkitannya, kami sudah bingung. Nah, kesempatan Yesus. Tapi waktu Yesus bertemu dengan mereka, mata rohaninya belum terbuka. Mereka belum mengenal sama sekali siapa yang bertemu dengan mereka. Inilah kekristenan yang unik dalam perjalanan kita. Kadangkala Yesus sudah berbicara dengan kita, tapi kita tidak tahu bahwa dia Yesus yang sedang berbicara kepada kita. Tapi tak mengapalah. Yang penting kita terus ada di dalam pemuridan. Ya, program pemuridan di jalan. Sambil diskusi, Yesus kemudian menceritakan tentang bagaimana kitab Musa. Nah dulu di zaman perjanjian baru mereka memegang 3 kitab penting. Dan itu menjadi kitab perjanjian lama saat ini. Ya. Nah 3 kitab penting itu namanya Torah. 1, Torah, yaitu kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab itu namanya Torah. Kemudian yang kedua, Nevi'im. Kitab Nevi'im. Kitab Nevi'im itu artinya kitab para nabi-nabi. Nabi-nabi yang tulis kitab. Dan kemudian yang ketiga adalah Ketuvim atau kitab-kitab yang lain. Ini 3 ini yang mereka pegang saat itu. Ya, Yesus menceritakannya, kalau saudara nanti lihat ya, dalam Markus pasal 16 ayat 12 sampai 13 dan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saudara temukan cerita ini. Ya, Yesus memberikan atau mendiskusikan, memberikan sharing tentang firman kepada 2 orang ini yang dia ambil dari Taurat Musa dan kitab nabi-nabi. Dia sudah jelaskan dalam pemuridan itu. Dalam kitab Musa begini, dalam kitab nabi-nabi. Jadi semua penjelasan itu di dalam perjalanan pemuridan itu, Yesus menjelaskan tentang penggenapan nubuatan Mesias yang mati dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Itu yang Yesus jelaskan pada kesempatan itu. Ya, ada Bible study di jalan, luar biasa. Pemuridan di jalan. Dia jelaskan mulai kitab Taurat sampai kitab nabi-nabi. Dan setelah itu mereka sampai di Emmaus, sudah mau nginap di situ. Yesus pura-pura begini, dia mau seolah-olah meneruskan perjalanan ke tempat yang lain. Sudah malam ini, ada bahaya di jalan, tinggallah bersama dengan kami. Kleopas dan sahabatnya kemudian mengajak Yesus untuk sama-sama malam. Nah, waktu Yesus makan malam bersama dan memecah-mecahkan roti dan kemudian memberikan roti itu kepada Kleopas dan temannya, barulah di situ mata mereka terbuka bahwa yang dari jalan sampai di rumah itu mereka sedang menikmati kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Yang penting hati mereka terbuka.
Inilah kekristenan yang unik, saudara-saudara. Saat Kleopas dan temannya itu merasakan satu keajaiban itu, saudara-saudara, mereka bersuka cita. Jadi Yesus selalu membuka rahasia kebenarannya untuk mengenal dia dengan benar. Dicatat di situ. Maka saat itu dia menceritakan supaya semua murid-murid Yesus harus mengenal dia dengan benar. Inilah kekristenan kita. Haleluya. Yang terakhir adalah peneguhan kebangkitan Kristus di dalam komunitas. Ini perlu, saudara. Saya mau menekankan di sini berita tentang komunitas, perhimpunan seperti ini. Ya, perjumpaan. Sekarang canggih, biar melalui YouTube, melalui pokoknya kita harus ada komunitas. Tidak boleh domba itu tidak ada penggembalaannya. Itu akan menjadi buruk keadaannya nanti. Ini berarti komunitas. Ini kita bicara satu komunitas yang kemudian dimentor oleh para pemimpin rohani. Saya senang sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di luar sana ada komunitas-komunitas sel membagikan firman Tuhan, saya senang. Tanpa melihat merek gereja. Karena di sorga tidak ada merek gereja. Katakan amin. Saudara membagikan firman yang tentu saja bukan dari filsafat A, B, dan C. Tapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Bagikan itu kepada setiap orang. Buat komunitas di mana-mana. Dan mereka itu bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Ini yang dibilang komunitas. Penting sekali komunitas, ya, supaya kita bertumbuh dengan luar biasa, dan disitulah dalam komunitas ini akhirnya semua murid diteguhkan dengan kehadiran Yesus dalam komunitas pada hari Minggu itu juga, pada hari kebangkitan. Tidak lama-lama, saudara. Tapi sayang sekali, satu orang murid yang tidak hadir, entah di mana dia, ya, pergi pancing ke atau pergi pasang pukat atau di mana, saya kurang tahu, ya. Nanti tanya sendiri pada orang itu. Yang jelas bahwa murid sudah berkumpul semua, tapi dia tidak ada. Siapa dia? Thomas. Tidak ada dia waktu itu. Makanya dalam kurun 8 hari ke depan, dia tetap tidak percaya. Dan dia bilang sama teman-temannya. Waktu teman-temannya bilang, kita orang so ketemu Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Lopu. Masih begitu Thomas. Ya. Sebelum jari saya ini, saya taruh di tangannya yang berlubang paku itu. Atau saya tusuk ya di lambungnya yang kena tombak. Baru saya percaya. 8 hari, baru Thomas percaya. Kalau mulai dari sekarang hari Minggu kebangkitan ini berarti minggu depannya. Hari Minggu pas-pas baru Thomas percaya. Saudara, tapi kita lewati dulu Thomas. Kita akan melihat ini komunitas, ya. Saya akan membacakan beberapa ayat. Bagaimana satu kegerakan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam komunitas itu. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan di satu ayat dulu. Markus pasal 16 ayat 14. Di situ dulu ya. Markus 16 ayat 14 begini bunyinya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini pada hari yang ke-8. Tapi ada hari yang pertama, hari Minggu, dibilang begini. Ya, hari Minggu yang pertama kebangkitannya. Lukas pasal 24 ayat 44. Demikian bunyinya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka,
Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Dia sudah mulai singgung kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi, yang kedua, yang ketiga, dan kitab Mazmur. Jadi waktu 3,5 tahun ini Yesus sudah ajar kitab perjanjian lama semuanya. Karena itu yang ada saat itu. Ya, dia sudah ajarkan semua kitab. Tapi begini, ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Haleluya. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Akhirnya 120 murid itu tetap ada di dalam satu komunitas dan mereka pegang janji Tuhan. Sejak kebangkitan Yesus, dalam kurun waktu 40 hari mereka pegang tentang janji Tuhan yang luar biasa. Sampai kemudian dia naik ke sorga, dan pada hari yang ke-10 setelah kenaikannya turun Roh Kudus, baru Injil diberitakan kemana-mana. Yesus sudah memberikan secara komplit berita ini. Saya berharap supaya kita juga semua mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kitab suci ini, bahwa dasar dari iman Kristen itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Katakan amin. Saya kunci dengan satu ayat penting di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Yesus bangkit. Inilah iman Kristen. Haleluya. Ada yang nanya, kenapa kita ganti sabat kita atau hari perhentian kita pada hari Minggu? Inilah alasannya. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, maka sabat kita adalah hari kebangkitan Yesus. Mari kita terus berjalan di dalam iman kepadanya. Ada pengharapan yang baru di dalam kebangkitan Yesus yang luar biasa. Siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, di ruangan ini, di live streaming Facebook dan di TV Agape Vision, yakinlah dengan iman yang teguh bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang baru bagi kita semua. Jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Mau ada teroris ke, corona ke, atau apapun juga. Ya. Tapi kalau saya bilang jangan takut, ya, jangan juga, oh sudah, tidak usah pakai masker, lawan itu protokol kesehatan. Bukan begitu. Kita harus jadi contoh kepada pemerintah dan masyarakat lainnya. Jangan takut, maksudnya dalam iman kita kepada Tuhan, Yesus beserta kita sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Karena Dia hidup, pasti ada hari esok.